Ini jamaah nggak bisa diam, saya gerak terus. Iya. Dia nggak mau makan, nggak mau dikasih makan. Dia maunya dakwah aja. And on the day of judgment, Oh, ya. we will bring in that way. Jadi bagaimana orang ini akan Allah matikan sebagaimana kebiasaan hidupnya, kemudian nanti Allah akan bangkitkan di akhirat sebagaimana keadaan matinya. Jadi kalau orang sibuk dakwah, kemungkinan besar mati lagi dakwah. Orang yang sibuk ibadah mati lagi ibadah. Orang sibuk zikir mati lagi zikir. Begitu juga orang sibuk maksiat mati lagi maksiat. Dan nanti Allah akan bangkitkan kita di akhirat sesuai dengan amal-amal kita dengan So our maqsad is only akhirat. Maksud kita tuh hanya akhirat saja. Only akhirat. Hanya akhirat saja. Only akhirat. Only. So Tidak we have to kita, prepare for that. kita harus buat For persiapan. preparing for that, we have to go for 4 months. Untuk membuat persiapan itu kita harus luangkan waktu kita. 2 times Katakan hakikat minimal openness. 4 bulan. 2 times hakikat of this life openness in front of one man in the earth. 2 times it opens the hakikat of this life. One, when the angel of death comes. Rabbana absarna farjina Nama sorry. at that time, and after 4 months. Yeah, if that time our eyes open, then there will be no benefit. If after 4 months it will open, there will be many benefits. Nah, jadi semua orang ini semua akan melihat hakikat kehidupan di dunia ini. Yang pertama itu kapan? Ketika dia mati. Ketika dia sudah meninggalkan dunia, baru dunia aku akan beramal soleh. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, dia akan berjumpa Allah Ta'ala dan dia lihat akhirat dan dia tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Tapi yang kedua, bagaimana cara untuk melihat hakikat kehidupan dunia ini? Kita keluar di jalan Allah 4 bulan. Baru kita lihat akhirat itu bagaimana kehidupan akhirat dan kita bisa kembali lagi untuk memperbaiki amal kita. Jadi dua saja. Semua orang pasti kembali kepada Allah setelah kematiannya. Hanya orang-orang cerdas yang kembali kepada Allah sebelum kematiannya. Maka dengan cara apa? Dengan kita keluar 4 bulan, insya Allah Allah akan berikan kepahaman hakikat. So we will be successful Ya, inshallah. maka kita akan jadi orang sukses. Inshallah. Gimana Pak Rusdan? Aman ya? 4 bulan ya kita mainkan ya. Next month. January. Next month 4 month insya Allah. Yeah. Antum 4 bulan juga ya? Already I have visa Visa for India? for India. Yeah, mashallah. Already. Oke. Allah accepts. Kabul. Semoga Allah terima insya Allah Pak Rusdan ya. Go ahead. Yeah, and give charity these days. Give everyday charity. Setiap hari antum sedekah. I will give you for your raza. And please accept me. Please accept me in your way. Jadi setiap sedekah itu minta doa sama orang-orang itu. Ya Allah doakan semoga Allah berangkatkan aku, berangkatkan And aku. daily 2 rakat namaz salatul hajat. Hajat. Setiap hari 2 rakaat salat hajat. Allah accept me. Ya Allah terima aku, ya Allah terima aku, ya Allah. Yeah, when Allah sees our heart, yeah, He will accept us. Ya, Allah akan melihat hati kita, kesungguhan kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh Allah akan terima kita. Because Allah loves us. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Most love. Antum udah ada paspor? Bikin paspor ya? January, inshallah, you are ready. Januari ya, berangkat dari habis istimewa. Akhir Januari. Pertengahan atau akhir Januari. So it will be one Jamaat from here. Also Muharram Bhai is in Yeah. January. Jadi beliau one jamaah for my mahla foman insyaallah. Asbab jamaah insyaallah ya, we come to every house. Antum luangkan masalah, temani mereka. Iya. Ini jamaah nggak bisa diam, saya gerak terus. Iya. Dia nggak mau makan, nggak mau dikasih makan. Dia maunya dakwah aja. Till that, in I'm- January, how you will be prepared? Tell everyone, I am going for 4 months, and you also come with me. Ya, jadi caranya supaya kita jadi berangkat, tashkil orang. Beritahu semua orang, aku akan berangkat, kemudian tashkil dia aja dia. Nanti kita yang akan berangkat. Because who one gives the azan, he prays first. Siapa yang mengumandangkan azan, dia yang sholat pasti. Orang yang dipanggil belum tentu datang, kan? So when we will go for this tashkil, I am ready, please come, you too come. Life, but you want in your life, the dawah for that. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, kita dakwahkan itu. Nanti Allah akan beri kita lebih awal. Apa saja. Inilah jalannya. Inshallah. Jadi kita mau kemana, dakwahkan. Mau haji, dakwahkan haji. Mau tahajud, dakwahkan tahajud. Mau keluar 4 bulan,
dakwahkan keluar 4 bulan insyaallah ya. Inshallah. Oke, And bismillah. begin Masjid Amal. Dan buat amal masjid, ta'lim, musyawarah, jaulah. You be prompt to these amals. Ya. Kita harus betul-betul promosikan ya amal terus. Because these are amal hidayah. Karena amal ini adalah hidayah, asbab hidayah. Yeah. From mashwara to mashwara. Datang ke musyawarah, musyawarah halaqah datang, musyawarah markas datang, musyawarah harian datang di masjid, di rumah buat ta'lim, maqam amal semuanya. And second one talim of masjid. Ta'lim masjid setiap pada subuh kita istiqamah. Our masjid every morning ba'da subuh we do ta'lim. Silaturahmi. Silaturahmi. And silaturahmi. Minimum 2.5 hours minimum a day. Ta'lim dan silaturahmi minimal 2,5 jam setiap hari kita keliling dari rumah ke rumah, tetangga kita semua gedor pintunya, datangi mereka di lorong ke lorong, dari rumah ke rumah. Inilah. For hours. Ini bukan untuk orang, ini untuk kita. For Umar, it is 10 hours. Ini untuk kita. And for Umar, if we want work for Umar, it is 8 hours. And for ourselves, myself, it is 2,5 hours. 2.5 hours. Ya. Jadi kalau yang 8 jam itu berarti dia udah buat untuk umat dia bekerja dakwah. Tapi kalau yang 2,5 jam baru untuk diri dia sendiri. Nah, jadi orang yang telah sepertiga hidup itu baru dia bekerja untuk umat. Tapi kalau orang masih 10%, 1/10, 2,5 jam itu baru untuk menyelamatkan iman dia sendiri. 5 to 20% in a day we have to dawah. Ya. Jadi kita harus meluangkan masa untuk dakwah kita setiap hari minimal 10% sampai. And Jula, one our masjid Jula, and another second masjid Jula. Ya, jaulah 1, jaulah 2 di masjid kita, masjid tetangga kita makmurkan juga, jangan mikirkan masjid kita sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan kerja dakwah. And 3 days in a month. Dan 3 hari setiap bulan jangan tinggalkan. It is also now 10 days in a month. If you want fikir of ummah, and for fikir of ourselves, it was 3 days. Untuk 3 hari setiap bulan tuh mikir diri sendiri. Tapi kalau 10 hari setiap bulan baru mikir umat. Nah, jadi orang mau berjaga nisab 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 2,5 jam setiap hari itu hanya untuk menyelamatkan iman dia sendiri. Tapi orang yang bekerja dakwah sebetulnya itu dia menginfakkan minimal 1/3 daripada harta dan dirinya. Jadi 10 hari setiap bulan, 4 bulan. It will be only by one thing, syabguzari of the market. Gimana semua bisa terwujud tuh? Yang pertama paling penting datang setiap malam Jumat di markas Kebun Jeruk. Itu yang paling penting itu untuk ngecas iman setiap minggu itu hadir malam markas dan itikaf di malam markas. Insyaallah. Insyaallah, baik. 4 nights, Yes. 4 months nur in one night markas. Jadi foreman Nur. nur 4 bulan. Dalam ada berkumpul di malam markas itu karena banyak orang-orang yang akan keluarnya lah. Yeah. So be close to markas. Jadi If you wanna be close to Prophet Muhammad SAW, be close to your Amir. ya. Jadi kita mesti dekat dengan markas. Kamu dekat dengan Rasulullah SAW, dekat dengan amalnya Rasulullah SAW. Rasulullah said you in hadith, one is obeying your Amir, he is obeying me, and one is obeying me, he is obeying Allah. Ya. Jadi kita mesti taati amir kita. Siapa yang mentaati amirnya berarti mentaati aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang mentaati Rasulullah SAW dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. So if we will go markas, we will speak out of markas. What markas is saying. If we don't go to markas, we will speak ourselves. Ya. Jadi kalau kita datang ke markas, kita akan bicara apa yang markas bicarakan. Tapi kalau kita tidak terputus dengan markas, maka dakwah kita tuh selalu bicara apa yang saya bicarakan menurut pendapat saya. If there will be any time weakness in masjid amal, local amal, yeah, but don't be weak in syabguzari. Jadi kita harus buat amal makom ini dengan benar-benar dan usahakan jangan pernah lepas malam markas datang. Ini untuk ngecas iman kita, ini penting banget. So inshallah Insyaallah ya. After this 5 amals at home. 5 amal di rumah. Our wife, our mother, our sister. Pikirkan ibu kita, anak kita, istri kita semuanya. Because they have the same questions there hereafter. Nanti pertanyaan semua juga terhadap apa ya, laki-laki bertanggung jawab terhadap istri, anak perempuannya dan ibunya. Ini akan ditanyakan pertanggungjawaban kepada kita nanti semuanya. So in Quran Allah says ku anfusikum wa ahlikum. Di Al-Quran jelas Allah katakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dengan ta'lim rumah nih
insya Allah kita akan terselamat daripada fitnah. So daily mashwara, daily first Qurani halqa in our home. Buat halqa Quran setiap hari. Jadi, banyak sekali sekarang suami yang tak tahu istri tidak pandai baca Al-Fatihah. Start in from 5 minutes Qurani halqa. Yeah. 5 minutes ta'lim. Halqa, iya. Mulai dulu, yang penting istiqamahnya. Tentukan tempat, tentukan waktunya buat taklim rumah. Fadail amal. Nah, dibaca muntakab hadis, dibaca fadilah amal, dari taklim, setiap taklim. Fadilah sedekah. Bergantian bacanya. And third one is muzakara of 6 sifat. Dan musyawarah 6 sifat itu paling penting. Karena di sana ada dakwah, ada tashkil. Our wife, our mother, they know all home furniture, they know fridge, they know washing machine, they know everything, your business, they know everything, but they don't know Allah. They don't know Allah. Hari ini banyak anak kita, istri kita, orang tua kita, ahli rumah kita, dia tahu harga, semua dia tahu, furniture dia tahu, alat elektronik dia tahu, TV dia tahu, semua dia tahu, tapi Allah dia nggak tahu. Di rumah nggak ada Allah. Semua ada di rumah, tapi Allah nggak ada. Nah, ini maka kita harus buat muzakarah di rumah 6 sifat sahabat, supaya anak istri kita tahu bagaimana sifat-sifat sahabat orang yang telah sukses dunia akhirat. And then next day mashwara. Ya. And then tashkil first. Nah, tashkil setiap taklim rumah. Ya, 3 hari. Tashkil terus. Masturat, keluarkan aja juga istri keluar masturat. Dad, I am going in January for 4 months. Daily in this tashkil, I am ready. Who is ready for 3 hari with me? Jadi setiap datang, semua orang ceritakan, saya mau keluar 4 bulan Januari nanti, dan tashkil orang, siapa mau ikut, minimal 3 hari. So it will be easy us to go in path of Allah. Iya, itu yang membuat kita mudah untuk keluar jalan Allah SWT. Baik, adil, drink insyaAllah. This is the work. Ya, khair. Then second day mashwara. Musyawarah harus dibuat terus. Second day mashwara. Who will make Qurani halqa tomorrow? Yeah. Who will make talim? Who will make sifat muzakara? Ya, jadi di rumah pun harus ada musyawarah. Siapa yang taklim besok, siapa yang muzakarah sifat besok. But Amir should be made. Musyawarah ya. Yeah, Amir should be made every time. Subhanallah. Ready insyaAllah, karengga insyaAllah. Insyaallah. Inshallah. This is the work what we get from markas. Nah, inilah kerja yang kami sampaikan. Ini amanah dari markas Nizamuddin yang akan kami sampaikan kepada semua orang Islam. It is not of Nizamuddin. It is from Prakar. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, if we obey this, we will be successful inshallah. Kalau kita taati ini, maka Allah accept insyaAllah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Pani, minum.